Hai teman-teman sobat akuntansi, perkenalkan nama saya Audi Febrianti Nuryansyah dari kelas 12 AKL 1 nomor absen 16. Perkenalkan juga teman saya Alfiana Eka Wayu Ningtyas absen 8 dan Erviza Firdaus Silvia Zelma absen 30. Di sini kita bertiga akan menjelaskan tentang tinjauan khusus sistem informasi akuntansi. Mari kita simak videonya yuk. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem informasi akuntansi. Oke, untuk yang pertama pengertian dari sistem. Apa sih sistem itu? Sistem yaitu sekelompok komponen yang erat berhubungan satu antara lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk pengertian informasi sendiri, yaitu serangkaian prosedur formal di mana data dikumpulkan, diproses menjadi informasi, dan didistribusikan kepada pengguna. Pengertian dari akuntansi, kalian udah pada tahu kan apa itu akuntansi? Nah, akuntansi yaitu proses mengorganisir, mengklasifikasi, mengelompokkan transaksi-transaksi ekonomi menjadi laporan keuangan. Jadi, sistem informasi akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh para pengguna. Nah, kemudian materi pengguna sistem informasi akuntansi atau SIA. Pengguna sistem informasi akuntansi atau SIA dibagi menjadi dua, yaitu pihak internal dan eksternal. Contoh pihak internal yaitu yang pertama ada manajemen perusahaan, karyawan perusahaan, manajer, dan orang-orang yang ada di dalam perusahaan. Kemudian contoh dari pihak eksternal apa aja sih? Nah, yang pertama seperti investor, kreditor, debitur, customer, masyarakat, dan instansi pemerintah. Kemudian fungsi dari sistem informasi akuntansi apa aja sih? Nah, yang pertama yaitu mengambil data atau capturing atau input. Yang kedua, mengolah, mentransformasi, dan mengonversi data menjadi informasi. Dan yang ketiga yaitu mendistribusikan informasi. Selanjutnya yaitu komponen sistem informasi akuntansi. Nah, yang pertama itu ada orang-orang yang mengoperasikan sistem tersebut. Yang kedua yaitu prosedur, baik manual maupun terotomatisasi yang dilibatkan dalam mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data tentang aktivitas organisasi. Yang ketiga yaitu ada data. Nah, data itu tentang proses-proses bisnis. Yang keempat ada software yang dipakai untuk memproses data tersebut. Dan yang terakhir yaitu infrastruktur, yaitu teknologi informasi. Materi berikutnya adalah siklus sistem informasi akuntansi. Yang pertama itu adalah siklus pendapatan. Siklus pendapatan ini membahas dari penjualan sampai terjadinya piutang dan akhirnya nanti mendapatkan cash. Yang kedua adalah siklus pengeluaran, yaitu dari adanya pembelian terjadinya hutang sampai ujung-ujungnya nanti perusahaan akan mengeluarkan uang-uang tersebut untuk membayar hutang. Yang ketiga itu ada siklus penggajian, yaitu ketika karyawan sudah diterima sampai akhirnya karyawan mendapatkan gaji dan membayar pajak penghasilannya. Yang keempat dari siklus produksi, yaitu dari memproduksi barang sampai akhirnya kita tahu akuntansi biaya atau HPP-nya berapa. Yang kelima ada siklus keuangan, yaitu yang membahas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak terkait dengan pendapatan dan pengeluaran. Contohnya semisal bayar listrik, air, telepon itu kan pengeluaran kas, tapi itu tidak terkait dengan adanya pembelian. Selanjutnya, dalam perusahaan ada yang disebut dengan rantai nilai atau value chain. Di rantai ini ada aktivitas utama, yaitu yang pertama adalah logistik lingkar dalam. Maksudnya adalah barang di dalam perusahaan lalu dioperasikan atau yang hanya sudah diproses di dalam perusahaan. Lalu setelah melalui operasi-operasi tersebut ke logistik lingkar luar, maksudnya setelah diproduksi maka akan dikeluarkan logistiknya lalu dipasarkan dan dijualkan.
Yang terakhir yang paling penting juga adanya pelayanan atau jasa. Contohnya, biasanya di setiap produk itu ada hotline care atau customer care. Jadi seperti yang namanya menerima keluhan atau kritik dan saran karena pelayanan atau jasa ini. Itu sebetulnya maintenance atau untuk menjaga agar customer itu tetap akan mau membeli produk kita ke depannya. Selanjutnya ada aktivitas pendukung. Aktivitas pendukung ini ada 4, yaitu infrastruktur perusahaan, teknologi, sumber daya manusia atau SDM, pembelian atau pengadaan dari barang itu sendiri. Selanjutnya adalah rantai persediaan. Rantai persediaan ini yang pertama bahan mentah pemasok. Bahan mentah tersebut masuk ke pabrik, setelah itu di pabrik itu diproduksi. Nah, ketika sudah menjadi barang jadi, barang tersebut diberikan kepada distributor, seputar diberikan kepada pengecer, lalu sampai akhirnya ke konsumen. Setiap perusahaan itu kerjasama dengan para distributor, di mana distributor itu nantinya banyak memiliki pengecer, dan dari pengecer itulah sampai ke konsumen. Kemudian, SIA dapat menambah nilai atau value bagi perusahaan atau organisasi. SIA dapat menambah nilai bagi organisasi dengan cara memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu agar kelima aktivitas utama rantai nilai dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien. Maksud dari efektif adalah tercapainya tujuan dari perusahaan, dan efisien berarti dapat meminimalisir sumber daya atau waktu yang ada. SIA juga dapat menambah nilai bagi organisasi dengan cara memperbaiki kualitas dan mengurangi biaya untuk menghasilkan produk atau jasa. Kedua, memperbaiki efisiensi. Ketiga, memperbaiki pengambilan keputusan. Keempat, berbagi pengetahuan. SIA yang dirancang dengan baik juga dapat membantu meningkatkan laba dari organisasi itu, yakni dengan cara memperbaiki efisiensi dan efektivitas rantai persediaannya, data dan informasi, serta pengambilan keputusan. Informasi yang berguna ini yaitu pertama, relevan, yakni sesuai dengan informasi yang dibutuhkan. Kedua, tepat waktu. Ketiga, andal atau dapat bertanggung jawab, dapat diandalkan. Keempat, dapat dipahami, yakni informasi yang dapat dipahami sehingga informasi tersebut berguna. Kelima, lengkap, yakni informasi yang didapat atau dikumpulkan lengkap, tidak ada yang dikurangi atau dipotong-potong. Keenam, dapat diverifikasi, yakni dapat dicek kebenarannya. Kemudian, nilai informasi. Nilai informasi ini adalah manfaat yang dihasilkan oleh informasi setelah dikurangi biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan informasi tersebut. Contohnya tuh, kamu mencari informasi di Google atau media-media sosial lainnya. Tetapi kan mencari informasi tersebut butuh yang namanya kuota atau handphone. Jadi bisa dibilang handphone atau kuota tersebut adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan informasi tersebut.